Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2421. Hal-hal bergerak sangat cepat. Pejabat pemerintah mengumumkan di tempat bahwa Jonathan dipecat dan meminta maaf atas ucapan Jonathan yang tidak pantas. Menteri Luar Negeri meminta maaf kepada Natalie dan Stephen saat itu juga, mengungkapkan kesediaannya untuk memberikan kompensasi atas kehilangan spiritual mereka. Pangeran Wesley berdiri saat ini, mengatakan bahwa ini hanya sedikit dari kejahatan pribadi Jonathan, dan tidak perlu online. Natalie juga dengan murah hati menyatakan bahwa dia tidak akan meminta pertanggungjawaban Jonathan atau siapapun. Adapun cedera Stephen pada satpam lainnya, tidak ada yang menyebutkannya lagi, sepertinya semua orang sudah melupakan satpam yang terluka itu. Masalah yang dapat menyebabkan perselisihan diplomatik telah berakhir. Pangeran Wesley kehilangan kesabaran, dan pergi mengunjungi dan membimbing pekerjaan dengan Menteri Luar Negeri. Stephen dan Natalie juga memasuki gedung pemerintahan dengan lancar, dan menemani Pangeran Wesley untuk memeriksa pekerjaan tersebut. Setelah tinggal di rumah dinas selama kurang lebih 1 jam, rombongan meninggalkan rumah dinas dengan puas dan pergi ke hotel tempat semua orang menginap. Untuk menghibur Pangeran Wesley, hotel mengosongkan lantai 7, 8, 9, dan 3. Pangeran Wesley, Stephen, Natalie, dan lainnya tinggal di lantai 8, dan lantai 9 dan 7 ditempati oleh petugas keamanan. Saat ini, di kamar kepresidenan Pangeran Wesley, Stephen, Natalie, dan Pangeran Wesley semuanya duduk di ruang tamu. Untungnya, kamu tidak terus bertanya, kalau tidak akan sangat sulit untuk diakhiri, kata Pangeran Wesley. Pada saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Hanya setelah Yang Mulia menyela saya barulah saya menyadarinya, kata Stephen sambil tersenyum. Dalam keadaan saat itu, tidak ada artinya untuk meminta utusan utama di belakang layar. Itu tidak lebih dari seorang pejabat tertentu yang berdiri dan disalahkan. Selain membuat situasi kita di negara parfum memalukan dan sulit ini. Jadi itu tidak berdampak pada situasi keseluruhan, dan kami berhenti tepat waktu, yang dapat dianggap sebagai memberikan wajah negara parfum dan mengumpulkan momentum untuk hubungan pemecah kebekuan antara kedua pihak di masa depan. Kata Pangeran Wesley. Stephen mengangguk setuju. Sejujurnya, setelah kejadian barusan, Stephen telah banyak mengubah pandangannya tentang Pangeran Wesley. Dia selalu berpikir bahwa Pangeran Wesley bukanlah orang yang cerdas, paling tidak dia memiliki sedikit otak. Namun, apa yang dia lakukan di pemerintahan telah membuktikan sepenuhnya bahwa dia memang orang yang pintar, dan dia lebih pintar dari orang kebanyakan, tanpa kebijaksanaan yang cukup, sama sekali tidak mungkin membuatnya dalam waktu singkat. Dan yang paling dikagumi Stephen adalah dia bahkan merasa sedikit terhina dari Wesley. Berbicara secara logis, negara parfum adalah dalang di balik kerusuhan baru-baru ini di negara korup. Wesley datang ke negara parfum dan menemukan peluang untuk menyerang negara parfum. Biasanya, kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan, bahkan jika dia tidak merencanakannya. Hal-hal lain. Senang rasanya menghela nafas lega, tetapi Wesley tidak melakukan itu. Tidak hanya dia gagal melakukannya, setelah Jonathan mengakui perilakunya, dia terus menyelesaikan rencana perjalanannya, menyatakan niat baik tertentu kepada negara parfum, dan juga memberikan wajah negara parfum. Bukankah ini hanya menanggung beban penghinaan? Baik negara parfum dan negara busuk adalah pusat kekuatan tradisional Eropa, tetapi dalam beberapa tahun terakhir negara parfum telah meningkat pesat, dan telah meninggalkan negara busuk dalam hal ukuran, terlepas dari kekuatannya dalam semua aspek. Jadi saat ini, negara busuk dan negara wewangian benar-benar tercabik-cabik, yang sangat tidak menguntungkan bagi negara busuk. Stephen bahkan menduga tujuan utama kedatangan Pangeran Wesley ke negeri parfum untuk mengikuti ajang Rostar kali ini adalah untuk
mempererat hubungan kedua negara. Basecamp keluarganya sendiri telah dibuat terpana oleh pihak lain, dan Pangeran Wesley dapat datang untuk meringankan hubungan kedua negara, yang menurut pandangan Stephen sangat jarang. Yang Mulia menderita. Petik 2. Natalie jelas memikirkan sesuatu, dan berkata kepada Pangeran Wesley dengan hormat. Wesley tersenyum dan berkata, "Saya tidak perlu menderita atau tidak. Ini hanya masalah sepele. Ngomong-ngomong, saat kita menghadiri acara besok, ayo pergi bersama dan tetap bersama." "Ya," Stephen memerintahkan anggukan. Sudah hampir waktunya istirahat makan siang. Aku harus tidur dan menghadiri acara resmi Eurostar di malam hari. Kamu harus istirahat dulu, kata Wesley. Oke, kalau begitu ayo pergi dulu, kata Stephen, dan meninggalkan suite Wesley bersama Natalie. Bab 2422. Setelah keduanya pergi, Wesley langsung berbaring di sofa. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Kuharap kali ini bisa menjadi kenyataan, kalau tidak. Hei, kata Wesley pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Stephen dan Natalie kembali ke kamar mereka bersama. Ini juga kamar presidensial, jadi ada 2 kamar untuk tempat tidur. Kapan negara busukmu dipisahkan oleh negara parfum? Stephen tiba-tiba bertanya. Hanya dalam 10 atau 20 tahun terakhir. Natalie meletakkan Lin Ansun yang tertidur di tempat tidur, menutupi selimut dengan hati-hati, berjalan ke Stephen dan duduk. Bukankah kamu selalu yang terkuat di Eropa? Stephen bertanya. Memang benar, tetapi perkembangan negara parfum terlalu cepat, dan kecepatan perkembangannya melebihi imajinasi kita. Selain itu, pembangunan dalam negeri kita mengalami kemacetan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga celah telah dibuka oleh negara parfum. Dikatakan. Jadi mengetahui bahwa kerusuhan Anda baru-baru ini berada di belakang parfum country, Wesley juga datang untuk meminta perdamaian. Tanya Stephen. Natalie terdiam sejenak. Stephen tidak berbicara, hanya menatap Natalie. Ada pepatah yang sebenarnya benar, kata Natalie tiba-tiba. Apa? Stephen bertanya. Kamu tidak bisa menamparku. Petik 2. Oh. Stephen mengangkat alisnya dan menatap Natalie dengan rasa ingin tahu. Di negara yang korup, banyak juga orang yang berharap bisa menggulingkan para bangsawan dan keluarga kerajaan, kata Natalie. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Orang-orang ini selalu ada di negara yang korup, dan beberapa dari mereka sudah menduduki jabatan resmi. Kerusuhan ini yang mereka inginkan. Mereka sudah mulai membangun momentum. Jika orang-orang di negeri parfum terus mendorong di belakang mereka di kali ini, mereka akan menyerang baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya, sistem aristokrat yang telah kita warisi selama ribuan tahun mungkin benar-benar dihapuskan. Pangeran Wesley, termasuk seluruh keluarga kerajaan, akan benar-benar jatuh dari altar dan menjadi publik biasa. Untuk menghindari situasi seperti itu, Pangeran Wesley datang ke kerajaan parfum berpartisipasi dalam acara seni bela diri sipil ini sebagai pewaris keluarga kerajaan. Semua orang tahu bahwa dia menyerahkan statusnya, tetapi dia tetap datang di satu sisi. Dia berharap untuk memimpin tim untuk memenangkan kehormatan bintang Eropa, untuk memperkuat prestise keluarga kerajaan di satu sisi. Dia mungkin juga berharap untuk berkomunikasi dengan eselon atas negara parfum untuk melihat apakah mereka dapat menghentikan mereka untuk terus mencampuri urusan rumah tangga kita, kata Natalie. Sangat sulit bagi Pangeran Wesley kita, kata Stephen. Ya, kamu harus mengerti bahwa barusan Pangeran Wesley bahkan membatalkan acara aslinya karena kamu, yang akan mempengaruhi seluruh rencana. Pangeran Wesley. Dia sangat tertarik padamu, kata Natalie. Saya akan mengingat bantuan ini, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Jangan khawatir, kata Stephen. Ingat saja, Pangeran Wesley sangat mementingkan acara besok. Jika kamu bisa membantu, kata Natalie. Acara besok, dengan segala hormat,
Kurasa tidak mungkin memenangkan gelar roster berdasarkan orang-orang yang ditunjukkan Wesley untuk kuhajar, kata Stephen. Apakah kamu sudah mengujinya? Tanya Natalie. Tidak, mereka tidak terlihat seperti juara, kata Stephen. Ini hanya pendapat Anda sendiri. Saya masih memiliki beberapa harapan untuk mereka, kata Natalie. Mungkin akan ada keajaiban, kata Stephen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong soal roster. Kenapa kamu kalah dari orang China Football itu di pertarungan? Tanya Natalie dengan curiga. Ingin mendengar kebenarannya. Stephen bertanya. Tentu saja. Natalie mengangguk. Kalau begitu biarkan Ansun tidur denganku malam ini. Aku tidak meminta terlalu banyak, selama dia berbaring di sampingku. Saat aku lapar, aku akan memeluknya untuk menemukanmu. Lagi pula, 2 kamar kita berdekatan. Kata Stephen. Kau sangat ingin dia tidur denganmu? Tanya Natalie. Tentu saja, itu putraku sendiri, kata Stephen dengan serius. Oke, aku berjanji padamu. Natalie tidak ragu, dan langsung menyetujui permintaan Stephen. Stephen tersanjung dengan sikap langsung seperti itu. Apakah kamu yakin? Stephen bertanya. Ya. Natalia mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang terjadi hari itu, kata Stephen. Setelah itu, Stephen memberitahu Natalie semua informasi orang dalam tentang partisipasinya dalam pertempuran menentukan di Asia. Bagi Natalie, Stephen hampir tidak memiliki rahasia. Natalie adalah satu-satunya yang tahu bahwa dia bisa terbang, jadi tidak ada salahnya memberitahunya rahasia Armageddon Asia sekarang. Jadi, kamu Yamada-kun, tanya Natalie. Ya, Stephen mengangguk. Apakah kamu masih menjadi orang terkuat di Asia? Tanya Natalie lagi. Dia adalah orang terkuat di dunia, kata Stephen. Aku mengerti. Natalie memiliki senyum puas di wajahnya. Apakah kamu tidak ingin aku kehilangan posisi nomor 1 di dunia? Tanya Stephen. Saya harap ayah dari anak ini dapat lebih dihormati, sehingga anak dapat mengikuti teladannya dan membuat kemajuan yang berkelanjutan. Kata Natalie. Itu masuk akal. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Para pejabat roster menggelar welcome dinner untuk menyambut kunjungan delegasi dari berbagai negara. Stephen juga menghadiri makan malam sebagai kekasih Adipati Bauhinia. Di pesta makan malam, Stephen sekali lagi merasakan apa artinya diintimidasi oleh seekor anjing di pinggang, dan burung phoenix yang tertunduk tidak sebaik ayam. Pada dasarnya, tidak ada negara adidaya dari berbagai negara yang memandangnya langsung, seolah-olah dia bukan orang nomor 1 di Asia, kedua, tapi orang Asia ke-200. Hampir semua orang adalah burung seperti Taylor. Stephen tidak repot-repot berbicara dengan orang-orang ini, dan berjalan mengelilingi kerumunan bersama Natalie, merasakan penghinaan semua orang untuk beberapa saat, dan kemudian kembali ke hotel. Bab 2423. Tidak pernah ada kekurangan orang di dunia ini yang mengejar reputasi Anda, apalagi orang yang menginjak reputasi Anda untuk naik. Stephen telah melihat sifat manusia, jadi dia sangat tenang tentang apa yang terjadi malam ini. Ini mengejutkan Natalie, karena Natalie selalu percaya bahwa Stephen adalah orang yang menganjurkan kekerasan mutlak. Siapapun yang berani meremehkan Stephen atau menyinggung Stephen hanya dapat diberi sanksi oleh Stephen, tetapi malam ini Stephen memilih untuk menanggung penghinaan dan provokasi prajurit lain, yang sangat aneh. Kenapa? Natalie menanyakan pertanyaannya sendiri. Mungkin karena penghinaan Pangeran Wesley. Saya pikir tidak masuk akal untuk menjadi agresif untuk sementara waktu. Situasinya harus lebih tinggi. Stephen membuat alasan dengan santai. Benarkah? Natalie tampak sedikit tidak yakin. Kalau tidak, saya sudah menjadi ayah dari 3 anak, jadi saya tidak bisa selalu berkelahi dan membunuh, kata Stephen sambil tersenyum. Betul. Natalie mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, aku tidak melihat Pangeran Wesley ketika aku pergi sekarang. Apakah kamu tahu kemana dia pergi?
Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mungkin pergi menemui orang-orang resmi di negeri parfum, kata Natalie. Mendengar ini, wajah Stephen menjadi serius. Di sisi lain, Parfum Country, di dalam mansion seorang pejabat tinggi. Pangeran Wesley duduk berhadap-hadapan dengan Adrian, seorang pejabat senior Parfum Country. Ada anggur merah berkualitas di atas meja di depan mereka berdua, dan seorang pria berseragam koki sedang memotong ham Iberia. Tidak ada orang lain di ruangan itu, hanya Wesley dan Adrian. Tuan Adrian, saya telah menyampaikan kata-kata yang mulia Ratu. Kami berharap negara Anda dapat berhenti di sini dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara kami dengan berbagai cara. Lagi pula, kedua negara kami selalu menjadi tetangga yang bersahabat, kata dengan sungguh-sungguh Said. Adrian tersenyum, mengambil anggur merah, menyesapnya dan berkata, Yang mulia, anggur yang kami minum sekarang adalah anggur kelas atas dari pabrik anggur Porsche. Dia dan pabrik anggur Breh didedikasikan untuk keluarga kerajaan Anda. Anggurnya hampir habis. Pada tingkat yang sama, tetapi apakah Anda tahu perbedaan antara kedua anggur itu? Wesley mengerutkan kening, tidak tahu mengapa Adrian mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tetap bertanya, apa bedanya? Orang kaya, mereka tidak akan bisa minum anggur dari pabrik anggur Breh. Anda bisa membelinya jika punya uang, kata Adrian sambil tersenyum. Wesley mengerutkan kening lebih erat. Di era yang menganjurkan kesetaraan dan kebebasan ini, keberadaan keluarga kerajaan begitu tiba-tiba. Saya pribadi mendukung rakyat negara korup dalam memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan, karena mengejar kesetaraan dan kebebasan adalah hak setiap orang. Kata Adrian, kesetaraan dan kebebasan. Sudahkah Anda mengatakan ini kepada negara-negara Afrika yang bergantung pada negara parfum Anda? Orang-orang di negara mereka dibayar dengan upah terendah dan melakukan pekerjaan paling berbahaya untuk perusahaan negara parfum Anda. Ada ribuan dari mereka setiap tahun. Orang-orang meninggal di lokasi konstruksi, dan perusahaanmu di Parfum Country bahkan tidak memberimu uang pensiun sepeser pun. Apakah ini kesetaraan dan kebebasanmu? Wesley bertanya dengan wajah gelap. Tentu saja, tanpa kami, orang-orang Afrika itu bahkan tidak akan bisa makan. Upah yang kami berikan juga ditetapkan dengan mengacu pada upah per kapita setempat. Tentu saja, pekerjaan itu berbahaya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Adapun orang mati, sisi Afrika kapan tidak ada yang mati. Perjuangan suku hari ini, perang ras besok, puluhan ribu dan ratusan ribu orang mati dalam berbagai perjuangan setiap tahun. Sebagai perbandingan, jumlah orang yang meninggal di lokasi konstruksi hanya bisa-bisa dibilang menyedihkan. Adrian tertawa. Tuan Adrian, saya rasa kita tidak perlu terus berbicara tentang apa yang disebut kebebasan dan kesetaraan. Kali ini, saya tidak hanya mewakili keluarga kerajaan, tetapi juga negara yang korup. Kami mengungkapkan kemarahan kami atas tindakan Anda mempromosikan kerusuhan domestik di negara kami. Jika Anda tidak berhenti, kami pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai, dan itu pasti akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat dikendalikan pada saat itu. Saya harap Anda dapat mengendalikan jurang. Pangeran Wesley berkata dengan serius. Mengekang jurang. Tampaknya Yang Mulia masih sangat berpengetahuan tentang idiom kerajaan naga. Omong-omong, saya ingat apa yang terjadi pada siang hari ini. Yang Mulia tampaknya menonjol untuk Stephen di kota kami. Mungkinkah negaramu yang korup? Apakah kamu berencana untuk lebih dekat dengan Longguo? Tanya Adrian. Bab 2424. Hubungan kami dengan kerajaan naga selalu sangat baik, kata Wesley. Dalam hal ini, kamu harus pergi ke Longguo untuk meminta bantuan. Lagi pula, Longguo sekarang adalah perekonomian terbesar di dunia. Adrian tertawa. Mereka akan membantu kita saat kita dalam masalah, tapi mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri kita. Inilah perbedaan terbesar antara mereka dan kamu. Adrian,
Saya sudah menyatakan bahwa kerusuhan di negara kita yang korup harus dihentikan sepenuhnya dalam minggu depan. Wesley berkata dengan wajah serius. Apakah ini sikapmu? Wajah Adrian menjadi suram. Ya, ini sikap kami. Wesley mengangguk. Tidak apa-apa, karena ini sikapmu, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Lihat saja, kata Adrian. Raut wajah Pangeran Wesley sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Adrian, saya datang ke sini dengan ketulusan kami, dan pada saat yang sama, harapan ratu kami. Saya harap kami dapat berdiskusi dan bernegosiasi dengan serius tentang beberapa hal, pada akhirnya, hasil yang memuaskan kedua belah pihak tercapai. Petik 2. Jadi, kamu datang untuk memohon kepada kami, bukan? Kata Adrian bercanda. Wajah Pangeran Wesley tiba-tiba menjadi hitam, dan ekspresinya juga menjadi sedikit bersemangat. Yang mulia, sulit bagi Anda. Anda memiliki keluarga kerajaan yang sangat besar, tetapi Anda membiarkan seseorang yang kecanduan anggur dan seks keluar untuk bernegosiasi. Apakah benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga kerajaan? Tanya Adrian. Saya seorang pangeran. Yang mulia ratu sedang sakit dan tidak bisa bepergian, jadi saya mewakili ketulusan terbesar dari keluarga kerajaan, kata Pangeran Wesley. Karena kamu selalu berbicara tentang ketulusan, maka tunjukkan ketulusanmu dan biarkan aku melihat ketulusanmu. Mungkin, masih ada kemungkinan untuk merundingkan urusan kita, kata Adrian. Ketulusan. Ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Tanya Pangeran Wesley. Ini tergantung dari ketulusan yang ingin kamu berikan. Wajah Adrian terlihat lucu. Malam itu gelap. Pangeran Wesley berjalan keluar dari rumah Adrian. Saat ini, sudah ada derai hujan di langit. Pangeran Wesley menatap langit, dan setelah hening sejenak, dia berjalan menuju Rolls-Royce yang diparkir di depannya. Selanjutnya, Rolls-Royce melaju ke hotel. Pangeran Wesley duduk di dalam mobil, memandang keluar jendela dengan emosi yang rumit di matanya. Sisi lain, kamar Stephen dan Natalie. Mungkin karena perubahan lingkungan, Lin Ansun membolak-balik hampir sepanjang malam, dan tidak tertidur perlahan sampai menjelang tengah malam. Natalie menyerahkan Lin Ansun yang sedang tidur kepada Stephen. Kamu harus hati-hati, jangan ganggu dia, Natalie memperingatkan. Itu tidak masalah. Sebagai Raja Suci, jika saya tidak memiliki kemampuan ini, saya tidak perlu dipusingkan dalam seni bela diri. Tidurlah. Anda telah lama dilempar olehnya. Stephen dikatakan. Aku akan mandi dan tidur, selamat malam, kata Natalie, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Stephen. Stephen dengan hati-hati membawa Lin Ansun ke tempat tidurnya, lalu meletakkan Lin Ansun di tengah tempat tidur. Bayi kecil, kamu akan menjadi ayahku malam ini. Stephen menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Lalu dia berjalan ke samping, menyesuaikan suhu dan kelembapan di dalam ruangan, dan memastikan untuk memberi Lin Ansun lingkungan yang paling nyaman. Setelah melakukan ini, Stephen melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur, dan berbaring di samping Lin Ansun. Lin Ansun tertidur dengan mata terpejam, tinjunya terkepal erat, seolah hendak melawan seseorang. Stephen memandang Lin Ansun dari samping, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, jadi dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang tangan Lin Ansun. Tangan Lin Ansun sangat lembut, dan gerakan Stephen sangat tipis, karena takut mencakar Lin Ansun. Saat ini, Stephen merasa ini adalah hal terindah dalam hidup, dia tidak merasa mengantuk sama sekali, jadi dia hanya ingin melihat anaknya seperti ini, bahkan jika dia hanya melihat fajar seperti ini, itu akan terjadi. Baik-baik saja. Saat ini, langkah kaki datang dari pintu kamar Stephen. Stephen mendongak dan terkejut sesaat. Natalie, yang mengenakan piyama sutra, berjalan masuk dari pintu. Karena baru selesai mandi, rambut Natalie masih sedikit lembab, dan tubuhnya mungkin belum terlalu kering. Piyama sutra menempel di tubuhnya di beberapa tempat, memperlihatkan beberapa sosok cantiknya. Apakah kamu tidur nyenyak?
Natalie berjalan ke tempat tidur dan bertanya dengan suara rendah. Yah, tidak buruk. Stephen mengangguk. Itu bagus, aku akan meniup rambutku, kata Natalie. Kalau begitu ingat untuk menutup pintu kamar, agar tidak mengganggu anak-anak, kata Stephen. Aku mengerti. Natalie mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Stephen. Setelah beberapa saat, Natalie kembali setelah meniup rambutnya. Apakah kamu khawatir? Stephen bertanya sambil tersenyum. Natalie mengangguk, berjalan ke tempat tidur, menarik selimut dari satu sisi, dan berbaring di sisi lain Lin Ansun. Apa yang kamu lakukan? Stephen bertanya dengan heran. Ayo tidur seperti ini. Jika dia perlu menyusu di tengah malam, dia tidak perlu repot menggendongnya, kata Natalie. Itu benar. Stephen mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, Lin Ansun menangis. Aku lapar, kata Natalie, dengan terampil memeluk Lin Ansun ke dalam pelukannya, lalu menurunkan satu sisi piyamanya. Meskipun Stephen melihat Natalie menyusui untuk pertama kalinya, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan. Apa? Kamu juga lapar? Tanya Natalie setengah tersenyum. Tidak ada gunanya jika kamu lapar, kata Stephen sambil mencibir. Siapa bilang tidak berguna? Kata Natalie. Stephen tertegun sejenak. Beri dia makan dulu, baru datang padamu nanti, jangan khawatir, kata Natalie. Stephen, bab 2425. Stephen tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan bisa minum segelas air bersama putranya. Yang membuatnya semakin tidak terduga adalah bahwa Natalie sama antusiasnya dengan seorang gadis malam ini. Keesokan harinya, Natalie bangun pagi-pagi dan duduk di meja rias untuk merias wajah. Stephen berjalan di belakang Natalie dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Natalie. Mengapa? Stephen bertanya. Kali ini aku tidak membawa pompa ASI, kata Natalie. Stephen tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum kecut, jadi aku seorang tukang alat. Apakah tidak menguntungkan menjadi seorang tukang alat? Tanya Natalie. Tidak juga. Stephen membungkuk, mendekatkan wajahnya ke wajah Natalie dan berkata sambil tersenyum, ini adalah awal yang baik, baik untukku maupun untuk putraku. Ya. Natalie menganggukkan kepalanya, dia setuju. Dengan pernyataan Stephen. Pada pukul 8 pagi, Natalie dan Stephen berjalan keluar ruangan bergandengan tangan dengan gaun mewah. Stephen memiliki kereta dorong ekstra di tangannya, dan Lin Ansun sedang berbaring di kereta dorong. Keduanya datang ke kamar Pangeran Wesley, dan setelah menunggu beberapa saat, Wesley, yang juga mengenakan pakaian pengadilan, keluar dari kamar. Yang mulia, haruskah saya mengatakannya atau tidak? Anda terlihat sangat bagus dengan pakaian seperti itu, kata Stephen sambil tersenyum. Tidak sopan mengatakan tampan kepada seorang pangeran yang mulia, Anda harus mengatakan tampan dan tampan. Pangeran Wesley tertawa. Kamu pikir dia tampan dan tampan? Stephen tertawa. Setelah beberapa sapaan sederhana, rombongan berangkat ke Menara Jasby bersama. Kali ini acara roster akan diadakan di bawah Menara Jasby. Pukul 9 pagi, Stephen dan yang lainnya tiba di bawah Menara Jasby. Sejauh mata memandang, terlihat padatnya kerumunan orang yang datang untuk menyaksikan upacara di sekitar Jasby Tower. Perbedaan terbesar antara acara roster dan Armageddon Asia adalah bahwa hanya sebagian kecil orang yang diperbolehkan menonton Armageddon Asia, dan sebagian besar lainnya hanya dapat menonton siaran di depan TV, sedangkan roster terbuka untuk acara tersebut. Publik. Setiap orang bisa datang dan menontonnya secara langsung. Namun, untuk memastikan keamanan beberapa tamu, audiensi umum diisolasi lebih dari 100 meter. Beberapa monitor LED besar dipasang di tempat kejadian, dan adegan pertempuran akan disiarkan secara langsung. Bahkan jika Anda berdiri jauh, Anda masih bisa melihat detail pertempuran. Sebagai tamu terbesar roster kali ini, Pangeran Wesley diatur dalam posisi terbaik. Dari segi identitas saja, Stephen tidak memenuhi syarat untuk menempati posisi yang baik sebagai direktur klan naga, tapi untungnya wanita Stephen itu luar biasa.
Natalie, Adipati Bauhinia, diundang oleh Pangeran Wesley untuk menonton upacara bersama, dan seorang suami lebih mahal daripada seorang istri, jadi dia juga mengambil tempat di sebelah Pangeran Wesley. Posisi mereka berjarak sekitar 20 meter dari panggung kompetisi, dan mereka bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di panggung kompetisi. Kali ini, semua delegasi dari berbagai negara peserta Rostar hadir pada kali ini, tersebar di sekitar panggung kompetisi, dan semua orang penuh energi dan tampak bersemangat untuk mencoba. Taylor, seorang prajurit dari Rotten Kingdom, dan yang lainnya berada tepat di depan tempat menonton Stephen. Semua prajurit keluarga kerajaan, tolong lakukan yang terbaik untuk mendapatkan Rostar untuk negara kita. Pangeran Wesley berdiri di panggung tontonan dan berteriak kepada Taylor dan yang lainnya. Yang mulia, jangan khawatir, Rostar pasti akan menjadi milik kita. Taylor mengepalkan tinjunya dan berteriak. Jam 10 pagi, tuan rumah di tempat kejadian melangkah ke panggung kompetisi. Dengan sambutan yang berapi-api dari pembawa acara, kali ini acara Rostar resmi dimulai. Karena Stephen tidak berpartisipasi dalam Rostar, tidak ada yang perlu dibicarakan selama pertempuran Rostar. Kali ini, Rostar juga mengadopsi sistem kompetisi yang sama dengan final Asia. 32 negara adidaya dari berbagai negara akan terus bertarung secara melingkar, dari 32 besar hingga pertarungan terakhir. Para petarung dari Rotten Kingdom, Taylor, dan lainnya sangat kuat, dan mereka semua mengalahkan lawan mereka di babak pertama. Namun yang paling menarik perhatian bukanlah para petarung dari negeri busuk, melainkan para petarung dari negeri parfum. Parfum Country tidak mengirimkan 5 orang, melainkan hanya 1 orang. Langkah seperti itu tidak diragukan lagi meningkatkan paksaan menjadi ekstrim. Menurut Perfume Country, hanya akan ada 1 final champion, jadi cukup mengirimkan 1 orang saja. Bab 2426. Prajurit yang dikirim oleh kerajaan parfum bernama Lei Jiedo. Pria ini tidak tinggi, hanya sekitar 1,75 meter, tetapi dia kuat dan dia mengenakan seragam militer kerajaan parfum. Ini adalah satu-satunya di antara semua kontestan yang mengenakan seragam militer, dan ini juga mewakili identitas prajurit lawan. Namun, bagi yang mengetahui cerita di dalamnya, Lei Jie ini jauh dari prajurit biasa, dia pasti produk dari rencana Super Soldier King of Perfume Country. Super Soldier King, ini adalah proyek kerjasama rahasia antara Perfume Country dan Tree of Life. Proyek ini ditujukan untuk beberapa prajurit dari Perfume Country. Mereka menggunakan teknologi genetik untuk mengubah para prajurit ini menjadi pejuang yang kuat, menjadikan mereka juara dari 3 pasukan. Raja prajurit, itu sebabnya dia memiliki nama seperti Super King of Soldiers. Regi mengejutkan semua orang begitu dia muncul di atas panggung. Lawannya adalah petarung terkenal dari kerajaan Chariot. Orang ini juga berpartisipasi dalam perang suci sebelumnya, dan memenangkan gelar perang suci, dan kekuatannya terus meningkat setelah perang suci. Sepertinya menyandang gelar Master nomor 1 negeri kereta perang. Ternyata orang seperti itu, tapi dia langsung dipukuli ke tanah oleh Regi. Adegan seperti itu membuat orang-orang Perfume di tempat kejadian hampir gila, dan teriakan heboh orang-orang Perfume bergema di seluruh alun-alun. Nasib, siapa yang lebih kuat antara Regado ini dan Taylor dan yang lainnya? Wesley bertanya dengan suara rendah. Karena Wesley tidak terkait dengan prajurit, dia tidak memiliki cara untuk menilai kekuatan satu sama lain dengan mengandalkan kinerja prajurit. Apakah kamu mendengarkan kebenaran? Stephen bertanya. Benar, kata Wesley. Sejauh kekuatan yang mereka tunjukkan sejauh ini, kedua belah pihak mungkin berada pada perpecahan 50-50, dan kekuatan Taylor masih sangat kuat, kata Stephen. Itu bagus. Wesley menghela nafas lega. Dengan kata-kata Stephen, dia bisa merasa lebih nyaman. Tapi ini baru babak pertama sekarang, dan banyak pemain kuat akan menyembunyikan kekuatan mereka, jadi sulit untuk menilai mana dari kedua belah pihak yang lebih kuat, kata Stephen. Taylor juga menyembunyikan kekuatannya,
jangan khawatir, kata Wesley. Itu bagus. Stephen mengangguk. Segera, putaran kedua pertempuran dimulai. Kali ini, dua orang tersingkir dari negeri busuk, dan salah satunya bertemu Lei Jiedo, yang juga dipukul oleh Lei Jiedo dan jatuh ke tanah. Perlu dicatat bahwa ronde ini Taylor juga meninju lawannya ke tanah, dan sepertinya menanggapi perilaku Regiedo. Setelah babak ini, Stephen pada dasarnya telah mengkonfirmasi protagonis roster kali ini. Protagonisnya harus Taylor dan Lei Jiedo, sama seperti saya, Zhao Tuntian dan Kesatria di Asian Armageddon. Kekuatan kedua orang ini jelas lebih tinggi dari yang lain. Tak heran jika Taylor berani berbicara kasar saat pertama kali melihatnya, ia masih punya modal. Pertarungan berlangsung sangat cepat, dan babak semifinal telah dimainkan sebelum pukul 12. Usai menentukan babak semifinal, kali ini Roasters memasuki istirahat makan siang. Prajurit yang terluka, atau prajurit yang terlalu banyak mengonsumsi dapat menggunakan waktu ini untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Penampilan Taylor sangat mengesankan. Dia lulus semua ujian dan tidak bertemu siapapun yang dapat mengancamnya. Oleh karena itu, ketika dia datang ke Stephen dan lainnya, dia dalam kondisi baik, dan momentum keseluruhannya bahkan lebih baik dari itu. Dari Stephen dia jauh lebih kuat sebelumnya, dan tampaknya karena hubungan antara semakin dia bertarung dan semakin berani dia. Taylor, penampilanmu layak menyandang gelar yang terkuat dari keluarga kerajaan kami, dan aku bangga padamu. Wesley berkata dengan bersemangat, menepuk bahu Taylor. Yang mulia, ini adalah misi saya untuk memenangkan kejayaan bagi keluarga kerajaan. Yakinlah bahwa saya pasti akan menjaga kehormatan Roastar di negara kita yang korup, kata Taylor dengan serius. Hahaha, bagus, bagus. Wajah Wesley penuh kegembiraan. Taylor tersenyum bangga, melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, dan akhirnya memilih Stephen yang sedang mengambil sesuatu untuk dimakan dengan piring makan. Tuan Stephen, yang kedua di Asia, apa yang ingin Anda katakan tentang penampilan saya? Taylor bertanya dengan keras. Suara Taylor langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Aku. Stephen tertegun sejenak. Dia baru saja makan prasmanan, mengapa Taylor datang untuk memprovokasi dia lagi? Apakah penampilan saya memberi Anda pemahaman baru tentang kami para pejuang Eropa? Lanjut Taylor. Tidak buruk. Stephen mengangguk dan berkata, penampilanmu luar biasa. Menilai dari penampilanmu saat ini, tidak masalah untuk mencapai perempat final dalam pertarungan menentukan Asia kita. Tidak masalah. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruangan itu langsung bergembira. Taylor berhasil mencapai semifinal Roastar, tetapi Anda mengatakan bahwa dia hanya bisa mencapai perempat final dalam pertarungan Asia. Apakah Anda memandang rendah Taylor atau Roastar? Menarik, ini sangat membenarkan diri sendiri pada saat ini. Taylor tersenyum marah, dan berkata kepada Stephen, ini hanya 4 besar, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Aku akan datang dan bersenang-senang denganmu ketika saya memenangkan Roastar. Ayo bicara. Nasib, Taylor, salah satu dari Anda adalah teman saya dan yang lainnya adalah prajurit saya yang paling setia. Saya harap Anda tidak memiliki dendam, kata Wesley tidak puas. Yang mulia, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Stephen mengangkat bahu. Sejujurnya, Yang mulia, setelah saya memenangkan gelar Roastar, saya harap Anda memberi saya kesempatan untuk bersaing dengan Stephen. Saya ingin melihat seperti apa pemain terkuat kedua di Asia itu. 1 tingkat, kata Taylor. Jika kamu benar-benar memenangkan Roastar, aku dapat mempertimbangkan untuk bertarung denganmu, kata Stephen sambil tersenyum. Itu kesepakatan. Bab 2427. Setelah makan siang prasmanan dan pertunjukan turun minum, semifinal Roastars akan segera dimulai. Taylor beruntung dan tidak bertemu Regado di semifinal. Setelah pertarungan sengit, Taylor memenangkan pertandingan. Pada saat yang sama, Regado, seperti sebelumnya, menjatuhkan lawannya dengan 1 pukulan,
lalu maju ke pertarungan terakhir. Kedua belah pihak dalam pertempuran yang menentukan adalah Taylor dan Regado. Itu juga negara korupsi dan parfum. Pertempuran yang menentukan ini kurang lebih memiliki arti konfrontasi yang menentukan. Stephen bersandar di pagar dengan penuh minat, menatap kedua orang di atas panggung. Keduanya berdiri saling berhadapan, dan aura mereka telah mencapai puncaknya saat ini. Stephen memperhitungkan bahwa kekuatan sebenarnya dari kedua orang ini mungkin telah mendekati level Zhao Tuntian. Lagi pula, tidak hanya ada satu negara naga di dunia ini, dan para jenius tidak hanya muncul di negara naga. Sangat logis jika negara lain dengan populasi gabungan hampir 10 miliar memiliki beberapa jenius yang menakutkan. Regiedo dan Taylor saat ini jelas termasuk jenius seperti itu. Namun, menurut perkiraan Stephen, kedua orang ini masih agak jauh dari kesatria. Artinya, pertarungan yang menentukan dari Rostars ini sedikit lebih lemah dari intensitas semifinal pertarungan terakhir di Asia. Jadi dia mengatakan bahwa kekuatan Taylor bisa memasuki perempat final pertarungan penentu Asia sebelumnya, tidak sengaja meremehkan Taylor, tapi mengatakan yang sebenarnya. Dengan perintah wasit, pertarungan resmi dimulai. Kedua prajurit datang dan pergi di lapangan. Dari awal pertarungan hingga saat ini, Regado selalu mengalahkan lawannya dengan satu pukulan, layaknya Wan Pangmen, namun dalam pertarungan kali ini Regado melontarkan banyak pukulan, karena kekuatan Taylor sangat kuat. Keduanya terus-menerus melintas di panggung kompetisi, kecepatan dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat kepolisian yang tidak manusiawi, dan keterampilan bertarung mereka juga sangat luar biasa. Ini pertarungan jarak dekat. Semua orang mengepalkan tinju mereka. Namun saat ini, situasi di tempat kejadian tiba-tiba berubah drastis. Taylor tiba-tiba meletus dengan kekuatan tempur yang lebih kuat, langsung menekan Regado sepenuhnya. Lei Jie sangat terkejut sehingga dia segera meminum pil penyemangat, yang sangat meningkatkan kekuatannya sendiri dalam waktu singkat. Namun meski begitu, Taylor tetap mempertahankan keunggulan tertentu, ia terus menekan Regado, membuat keunggulannya semakin besar. Regiedo menderita lebih banyak cedera, tetapi Taylor, di sisi lain, setelah mendapatkan keuntungan, auranya sekali lagi meningkat pesat dan dia tampak semakin kuat dan kuat. Akhirnya, setelah sekitar setengah jam pertarungan sengit, Regado terlempar keluar ring oleh pukulan keras Taylor. Regi kalah, dan kali ini Taylor memenangkan gelar Rostar. Ada sorak-sorai dan tepuk tangan di tempat kejadian, dan sorak-sorai dan tepuk tangan ini semuanya datang dari negara yang korup. Hebat, Taylor, hebat, kita menang. Wesley mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat. Stephen menyilangkan tangannya dan menatap Taylor di kejauhan. Penampilan Taylor di luar dugaannya. Taylor ini tampaknya telah menguasai semacam kemampuan untuk menjadi semakin berani dalam pertempuran. Dia terus-menerus menjadi lebih kuat dalam pertempuran, bahkan jika seorang prajurit super seperti Regado menerima dorongan setelah pil itu tidak ada cocok untuk Taylor juga. Kekuatan Taylor seharusnya melampaui Zhao Tuntian dan mendekati level kesatria. Pantas saja dia tidak berani menyebut dirinya sebagai nomor 2 di Asia, ternyata dia sudah menganggap dirinya nomor 1 di Eropa. Hati Stephen jernih. Pada saat yang sama, sebuah teras berjarak beberapa ratus meter dari menara besi. Adrian perlahan meletakkan teleskop di tangannya. Orang ini, Wesley, berani menipuku. Dia telah berjanji padaku bahwa Taylor akan kalah dalam pertarungan ini, tapi sekarang Taylor telah mengalahkan Regado. Bajingan, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Ayo, teriak Adrian. Salah satu bawahannya berjalan ke Adrian dan membungkuk dan berkata, apa perintahmu? Petik 2. Biarkan orang-orang kita meningkatkan dukungan mereka untuk organisasi afirmatif di negara korup, dan biarkan mereka mengatur kekacauan kedua secepat mungkin. Adrian dikatakan. Ya, Jess turun dari menara. Taylor mengangkat tinjunya dengan ekspresi panik. Aku yang terkuat di Eropa. Aku yang terkuat di Eropa. Teriak Taylor keras.
Para prajurit di sekitar semua memandang Taylor dengan kekaguman. Lagi pula, Taylor baru saja mengalahkan Regado, yang telah disukai sebelumnya, dengan keunggulan absolut. Prajurit memuja yang kuat, dan penampilan Taylor telah menaklukkan para pejuang yang hadir. Pada saat yang sama, penampilan Taylor juga menamparkan wajah perfume country. Regado segera meninggalkan tempat kejadian bersama tim perfume country. Nasib, biarkan aku memberitahumu, prajurit kerajaan kita tidak akan mengecewakan kita. Wesley berkata dengan bersemangat. Memang, performa bagus. Stephen mengangguk sambil tersenyum. Sebagai seorang teman, dia sebenarnya sangat bahagia untuk Wesley. Lagi pula, memenangkan kejuaraan ini sangat berarti bagi mereka. Pada saat ini, Taylor di atas panggung tiba-tiba menurunkan tangannya dan menunjuk ke suatu tempat. Semua orang mengikuti tangan Taylor dan menemukan bahwa arah jari Taylor ternyata adalah Stephen. Bagi Stephen, para prajurit yang hadir bukanlah orang asing. Lagi pula, semua orang ada di lingkaran prajurit. Stephen telah menjadi yang terkuat di dunia sejak lama. Meskipun dia telah jatuh ke altar sekarang, banyak orang masih mengingatnya. Stephen tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Taylor menunjuk ke arahnya. Stephen, kamu berjanji padaku bahwa selama aku memenangkan All-Star, kamu akan bersaing denganku. Ini adalah kesempatan langka sekarang, ayo bertarung denganku. Teriak Taylor keras. Mendengar hal tersebut, orang-orang di sekitar langsung heboh. Awalnya, semua orang mengira pertempuran hari ini sudah berakhir, tapi siapa sangka akan ada kejutan. Pemain terkuat di Eropa versus pemain terkuat kedua di Asia jauh lebih menarik daripada pertarungan terakhir tadi. Bab 2428. Apalagi yang disebut sebagai pemain terkuat kedua di Asia ini pernah menjadi pemain terkuat di dunia, jadi semakin menarik. Mata banyak orang menjadi panas. Taylor, kamu sudah sangat lelah hari ini. Mari kita tunggu sampai hari lain untuk diskusi. Wesley berdiri untuk memuluskan semuanya. Dia tidak keberatan Taylor menantang Stephen, tapi saat ini itu bukan tempat yang cocok untuk menantang, jadi dia mengambil inisiatif untuk berdiri. Taylor, lebih adil melawanku ketika kamu dalam kondisi fisik terbaik. Stephen juga berkata, apakah kamu takut pada Stephen? Kamu pernah menjadi yang terkuat di dunia. Apakah kamu menjadi pengecut hanya karena kamu kalah dalam pertempuran? Regi kecil baru saja menghangatkanku, lupakan saja, aku tidak merasa lelah, dan kondisiku adalah tidak buruk, aku yang paling bersemangat sekarang, ayo bertarung denganku. Kalau tidak, kamu akan kembali ke kerajaan nagamu dengan gelar pengecut di sana. Teriak Taylor. Stephen mengerutkan kening. Patung-patung tanah liat semuanya adalah api 3 titik. Apalagi dia tidak pernah memperhatikan Taylor sebelumnya, terutama karena wajah Wesley, dan dia juga takut mengalahkan Taylor lebih awal akan memengaruhi kinerja Taylor sebagai bintang Eropa, tetapi dia tidak melakukannya. Mengharapkan ini, pria itu sebenarnya memprovokasi dirinya sendiri berulang kali. Itu benar-benar tidak menganggapnya serius. Semua pejuang ini adalah pejuang yang menghadiri. Mereka memandang rendah Stephen dengan berbagai cara saat makan malam tadi malam. Hari ini, Stephen tersentak menghadapi tantangan Taylor, yang memberinya kesempatan untuk semakin membenci Stephen. Semua orang mengejek Stephen dengan tidak hati-hati, sama sekali mengabaikan Stephen. Nasib, Taylor mungkin terlalu bersemangat, jangan pedulikan. Wesley buru-buru menjelaskan kepada Taylor. Tidak apa-apa. Karena Taylor selalu ingin melawanku, maka aku akan bersaing dengannya, kata Stephen sambil tersenyum. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Wesley bertanya, dia sebenarnya sedikit takut Stephen akan kalah dari Taylor sebentar lagi, dan wajah Stephen akan jelek jika itu terjadi, jadi dia harus meminta pendapat Stephen. Oke, ini hanya diskusi, ini bukan pertarungan hidup dan mati, kata Stephen. Kalau begitu, oke. Wesley mengangguk, lalu berteriak kepada Taylor, Taylor, Stephen adalah temanku,
diskusi selesai secepatnya, jangan merusak kedamaianmu. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya hanya berbicara dengan Mer. Second Asia kami hanya untuk bersenang-senang, dia tidak akan menganggapnya terlalu serius. Taylor tertawa. Aku akan segera kembali, kata Stephen kepada Natalie. Ya. Natalie mengangguk, dan tidak repot-repot mengatakan apapun tentang aman, karena dia tahu Stephen tidak akan pernah kalah. Stephen berjalan keluar dari panggung tontonan dan berjalan menuju panggung kompetisi. Di tengah jalan, banyak prajurit menyeringai pada Stephen, atau meraung dan mendesis, seolah ingin menunjukkan sisi kuat mereka. Stephen menutup mata, berjalan ke panggung kompetisi, dan berdiri di hadapan Taylor. Selamat telah mendapatkan roster, lo, kehormatan ini sangat penting bagi Wesley, kata Stephen. Aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku, kata Taylor. Karena ini masalahnya, kamu harus menjaga kemuliaan yang diperoleh dengan susah payah ini dengan lebih hati-hati, daripada memilih untuk bertarung denganku, kata Stephen. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Taylor bertanya dengan arogan. Ini hanya sebuah kompetisi, tidak perlu menentukan pemenangnya, kata Stephen. Sejujurnya, dia marah di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Taylor di sini, karena Taylor baru saja memenangkan bintang Eropa dan baru saja menjadi alat tawar-menawar yang besar di tangan Wesley. Jika dia mengalahkan Taylor di sini, maka Taylor kandungan emas roster ini akan sangat berkurang, dan peran yang dapat dimainkannya akan menjadi sangat terbatas. Biarkan dia merasakan celah di antara kita. Jika kita benar-benar ingin memutuskan hasilnya, kita akan menunggu sampai nanti. Stephen diam-diam membuat keputusan. Bab 2429. Stephen, apakah kamu tahu mengapa aku menantangmu saat ini? Taylor tiba-tiba mengatakan ini kepada Stephen. Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, kenapa? Petik 2. Karena aku ingin mengalahkanmu dengan tanganku sendiri di depan wanita tercinta, dan aku ingin dia tahu bahwa aku lebih kuat darimu. Taylor mengepalkan tinjunya dan berkata, wanita tercinta, apakah dia juga datang untuk melihat pertarunganmu? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja dia datang, dan dia baru saja berdiri di sampingmu, menggendong bayi yang kau lahirkan bersamanya, kata Taylor dengan wajah muram. Murid Stephen sedikit menyusut. Saat penonton mendengar ini, mereka semua memandang Natalie serempak. Natalie memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu menyukai Natalie? Stephen bertanya. Dia selalu menjadi wanita yang paling saya cintai. Agar layak untuknya, saya bergabung dengan penjaga istana dan terus memperkuat diri saya, berharap suatu hari yang mulia dapat menjodohkan saya dengan Natalie, yang tidak saya lakukan. Berharap ya, Natalie memilih untuk menikahi Blair, dan saya jatuh ke dalam kehancuran untuk sementara waktu, tetapi kemudian saya mendengar berita perceraian mereka, saya sangat gembira, saya pikir saya memiliki kesempatan lain, saya melatih diri saya lebih gila lagi, biarkan saya menjadi lebih kuat, tetapi ketika saya akan mengungkapkan pikiran saya kepada Yang Mulia, Natalie melahirkan seorang anak untuk Anda. Apakah Anda tahu bagaimana perasaan saya? Diambang keputusasaan, berharap lagi, dan kemudian benar-benar putus asa. Di bawah keputusasaan seperti itu saya menerobos dan menjadi lebih kuat dari yang saya bayangkan, jadi kali ini saya menjadi perwakilan dari roster Rotten Country. Saya berharap dapat menunjukkan cinta saya kepada kekasih saya di panggung ini. Pamerkan kekuatan saya dan biarkan dia tahu bahwa ada pejuang yang lebih kuat dari Stephen di kerajaan reruntuhan. Taylor berkata kepada Stephen dengan wajah galak. Mendengar kata-kata Taylor, orang-orang yang hadir ini, serta Stephen, Natalie, dan Wesley, akhirnya mengerti sepenuhnya mengapa Taylor selalu memusuhi Stephen dan selalu ingin memprovokasi Stephen. Ternyata Stephen menjadi saingan cinta Taylor. Yang Mulia, mengapa Anda tidak pernah mengatakan ini? Natalie bertanya dengan cemberut.
Aku juga tidak tahu Taylor menyukaimu, kata Pangeran Wesley tanpa daya, merentangkan tangannya. Penonton di sekitar panggung kompetisi semua memandang Stephen dan Taylor dengan penuh semangat. Karena yang disebut saingan cinta sangat cemburu saat bertemu, Taylor sekarang akhirnya memiliki kesempatan untuk menginjak saingan cintanya di depan Natalie, dan pertarungan untuk menunggu pasti akan sangat mengasyikkan. Begitulah adanya. Stephen tiba-tiba menyadari. Dia merasa aneh, tidak peduli seberapa kurang ajar Taylor, dia adalah milik Pangeran Wesley, dan dia adalah teman Pangeran Wesley. Taylor menembaknya begitu dia melihatnya, dan kemudian memprovokasi dia dengan berbagai cara. Ini jelas berlawanan dengan intuisi. Benar sekarang ketika Taylor mengatakan ini, dia akhirnya menemukan akar dari semua ini. Ayo, Stephen. Taylor membuka tangannya, membungkuk dan menamparkan telapak tangannya ke tanah dengan penuh semangat. Seluruh tanah bergetar beberapa kali setelah tindakannya. Hari ini, aku harus mengalahkanmu di depan kekasihku, teriak Taylor keras. Kamu membuat kesalahan dalam satu kalimat, kata Stephen. Apa? Tanya Taylor. Hanya orang yang sedang jatuh cinta yang bisa disebut kekasih. Jika kamu dalam cinta bertepuk sebelah tangan, itu tidak bisa dianggap sebagai kekasih. Natalie adalah kekasihku, bukan milikmu, kata Stephen dengan serius. Begitu kata-kata Stephen keluar, ada banyak diskusi di antara hadirin. Apakah Stephen ini gila, dan dia masih membuat Taylor marah? Ya, lihat mata Taylor, dia akan memakan orang. Petik 2. Pada saat ini, mata Taylor merah dan penuh niat membunuh. Aku bilang dia kekasihku dan memang begitu. Taylor meraung dan bergegas menuju Stephen. Kasihan. Stephen menghela nafas, merasa Taylor agak sedih. Terlepas dari hal lain, Taylor sebenarnya adalah orang yang sangat inspiratif. Dia sangat mencintai Natalie. Agar layak untuk Natalie, dia dengan tegas bergabung dengan pengawal istana, dan kemudian bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat. Ternyata Natalie menikah di kali ini, dan akhirnya Natalie bercerai, dan dia memiliki kesempatan lagi, tetapi Natalie diambil lagi olehnya oleh Stephen. Semua upaya Taylor tidak ada artinya saat ini, bagaimanapun, Natalie adalah kekuatan pendorong di balik usahanya. Melihat Taylor bergegas ke arahnya, Stephen memperkuat pikirannya. Dalam sekejap, Taylor datang ke depan Stephen. Dia melambaikan tangannya pada Stephen dan memukulnya dengan keras. Stephen mundur sedikit, dan mengangkat tangannya untuk memblokir sedikit. Ledakan. Dengan suara teredam, gelombang kejut besar meledak dari posisi keduanya bertarung. Bab 2430. Tubuh Stephen tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh serangan ini. Selanjutnya, Taylor menyerang satu demi satu. Stephen terus memblokir dan meredakan serangan Taylor satu demi satu. Bang bang bang, ada ledakan konstan. Blok Stephen seperti pertahanan mutlak, memblokir semua serangan Taylor. Namun, menilai dari tempat kejadian, Stephen benar-benar pasif dan dipukuli, seolah-olah dia kehilangan kemampuannya untuk menyerang. Ada gelombang ejekan di tempat kejadian, dan semua orang malu dengan perilaku Stephen yang hanya bertahan dan tidak menyerang. Namun, Taylor di lapangan adalah perasaan lain. Dia benar-benar bertarung melawan Stephen, jadi setiap kali dia bertabrakan dengan tangan dan kaki Stephen, dia akan merasa serangannya sendiri hilang. Seolah-olah berdiri di depannya bukan orang, tapi laut. Tidak peduli seberapa keras dia memukul tinjunya, dia bahkan tidak bisa membuat riak kecil di laut. Perasaan itu membuat Taylor ketakutan. Dia belum pernah melihat orang yang bisa memberi dirinya perasaan yang tak terduga seperti itu. Taylor tidak menyerah dan sepenuhnya mengeluarkan kekuatan tempurnya, tetapi hasilnya tidak berbeda dari sebelumnya. Semua serangannya diselesaikan oleh Stephen. Stephen tidak melawan, tetapi itu membuatnya tidak berdaya. Ini terlalu menakutkan. Saat pikiran seperti itu terlintas di benak Taylor, tiba-tiba, sebuah tinju muncul di depannya seperti hantu. Taylor terkejut,
Tinjunya sangat aneh sehingga dia tidak punya ruang untuk bereaksi. Melihat tinju itu hendak mengenai wajahnya, tiba-tiba tinju itu tenggelam tiba-tiba, hanya mengenai tangan Taylor, dan membuka tangan Taylor. Dari sudut pandang orang luar, pukulan Stephen sebenarnya ditujukan untuk memblokir tangan Taylor. Tapi untuk Taylor, pukulan Stephen bisa mengenai wajahnya. Tapi kenapa dia tiba-tiba mengubah arah tinjunya? Dalam sekejap, pemikiran seperti itu terlintas di benak Taylor. Dia sengaja meleset. Taylor memandang Stephen dengan ngeri, dan kebetulan menatap mata Stephen secara langsung. Di mata Stephen, Taylor melihat langit berbintang, jurang maut, dan ketidakterbatasan. Pada saat ini, Taylor tiba-tiba menyadari bahwa Stephen di depannya. Mungkin sama sekali bukan kemampuannya saat ini, dan alasan mengapa Stephen dia tidak mengalahkannya, itu hanya untuk menyelamatkan muka Pangeran Wesley dan negara yang korup. Taylor mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba, terengah-engah dan menatap Stephen. Keringat menetes dari dahi Taylor. Stephen berdiri di tempatnya, menatap Taylor dan berkata, kekuatan Rostar benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan itu membuatku sangat terpukul sehingga aku tidak punya ruang untuk melawan. Taylor menelan ludah, dan menatap Stephen dengan mata yang rumit. Saat ini, hatinya sudah menjadi seperti cermin. Tanda seru, lapisan makna lainnya. Kekuatanmu sangat kuat. Setelah ragu-ragu sejenak, Taylor akhirnya mengatakan ini karena rasa syukur dan alasan mengatasi kesia-siaan. Tentu saja, Taylor tidak menunjukkan bahwa Stephen membiarkannya, lagi pula, dia juga tahu pentingnya Rostar bagi Pangeran Wesley, dan alasan mengapa Stephen membiarkannya pasti karena dia tidak ingin mencuri pusat perhatian darinya. Rostar, terima kasih atas pujiannya. Kamu yang terkuat. Jika aku memiliki kesempatan di masa depan, aku berharap bisa melawanmu dalam pertandingan nyata, kata Stephen sambil tersenyum. Misalnya, jika ada kesempatan. Taylor mengangguk. Tepuk tangan. Terdengar suara tepuk tangan di kejauhan. Wesley bertepuk tangan dan berkata, kalian berdua telah tampil luar biasa. Saya sangat bangga. Lagi pula, salah satu dari kalian adalah sahabat saya dan yang lainnya adalah bawahan saya yang paling setia dan berani. Saya membuka mata saya. Mengikuti kata-kata Wesley, banyak orang-orang juga bertepuk tangan. Stephen berbalik dan berjalan kembali ke panggung tontonan. Dia masih mengalami banyak tatapan kosong dan ejekan di jalan, tetapi bagi Stephen, ini bukan apa-apa. Suatu hari, dia akan menunjukkan kepada semua orang kekuatannya yang sebenarnya di panggung yang sesuai. Kamu membiarkannya. Suara rendah. Ya. Stephen tidak menghindar, mengangguk dan mengakui. Aku bersalah padamu, kata Natalie emosional. Stephen tahu apa yang dimaksud Natalie. Dia tersenyum dan berkata, saya telah sangat menderita untuk Anda dalam perjalanan bisnis ini. Anda harus menemukan kesempatan untuk membalas saya. Bukankah pembayaran dari tadi malam tidak cukup? Natalie diminta. Stephen sedikit mengernyit, menjilat bibirnya dan berkata, apakah ada lagi malam ini? Petik 2. Tadi malam, saya berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk saya di pemerintah kota. Hari ini, Anda memberi saya alasan. Tanya Natalie. Aku mengalahkan sainganku dalam cinta, apakah itu alasan yang cukup? Tanya Stephen. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya denganku. Natalie mengangkat bahu. Ini. Wajah Stephen runtuh, merasa bahwa dia telah dianiaya secara ekstrim. Saat ini, di platform seni bela diri di kejauhan, sekelompok orang melangkah ke panggung kompetisi. Masih ada pertunjukan? Stephen bertanya dengan heran. Aku tidak tahu. Natalie menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal seperti itu dalam proses yang saya lihat, kata Pangeran Wesley berdiri di samping. Stephen mengerutkan kening dan melihat ke panggung kompetisi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.